Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semoga kita semua telah bangun dengan sejahtera pada pagi ini. Bersama saya, mari kita menyusuri kebenaran firman Tuhan yang sangat kaya dan dalam, memperlengkapi hidup kita dari kitab ke kitab setiap pagi melalui acara Renungan Pagi. Hari ini kita akan membaca kitab Keluaran pasal 1 ayat 12-14. Saudara sekalian, kitab Keluaran melanjutkan kisah hubungan Allah dengan orang Israel yang dimulai dalam kitab Kejadian. Sekarang kita akan membaca Keluaran. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14 demikian. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang Mesir takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan yang kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara sekalian, bagaimana kelanjutan hidup saudara-saudara Yusuf setelah ia meninggal di tanah Mesir? Dalam pasal 1 kitab Keluaran ayat 6 dikatakan bahwa Yusuf dan generasinya sudah mati. Jangka waktu di antara kematian Yusuf dalam Kejadian pasal 50 dan awal penganiayaan orang Israel yang dicatat dalam kitab Keluaran adalah sekitar 220 tahun. Jadi saudara sekalian, setelah meninggalnya Yusuf itu berarti cukup lama waktu yang ada sebelum kita memasuki awal pasal di kitab Keluaran. Saudara, semula semua berjalan seperti biasa. Orang Israel tetap terpelihara dengan baik di negeri Mesir sampai muncul seorang raja yang tak mengenal Yusuf. Saudara bayangkan 200 tahun lebih sudah berlalu, tentu pengalaman-pengalaman Yusuf dan keluarganya itu sudah tidak dikenal oleh generasi sekarang. Sementara itu bangsa Israel berkembang biak dengan pesat. Tentu kita ingat bahwa ini adalah penggenapan nubuat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa keturunannya akan sangat banyak, sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Hal ini tentu menjadi kesenangan dan tanda bagi Israel bahwa Allah tetap menyertainya. Saudara, pertambahan ini begitu besar sehingga ketika meninggalkan Mesir, jumlah mereka sekitar 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Kita ingat pertama kali orang Israel masuk ke Mesir itu sekitar 75 orang saja. Apakah pertambahan jumlah orang Israel disukai oleh Raja Mesir dan penduduknya? Tidak. Teks yang kita baca pagi ini membuktikan bahwa mereka takut dan terancam oleh berkat yang diterima oleh orang Israel. Mereka merasa orang Israel lebih diberkati daripada orang Mesir. Mereka takut terhadap jumlah yang terus bertambah itu. Itulah sebabnya mereka memahitkan hidup orang Israel dengan menjadikan mereka sebagai budak dan mempekerjakan mereka dengan lebih berat sebagai pekerja rodi. Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan bagi umat-umat pilihannya selalu dan tak berubah dari masa ke masa. Tidak ada yang dapat menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan umatnya jika Tuhan ingin memberkati dan menyertainya. Dan saudara sekalian, ini menjadi penghiburan besar bagi kita bahwa umat-umat Tuhan akan selalu dijagai, dilindungi, dan disertai apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dari sisi yang lain, saudara sekalian, kita dapat melihat bahwa iri hati yang dimiliki dapat berakibat sangat fatal. Ketidaksenangan Firaun melihat umat Israel yang semakin bertambah besar oleh karena berkat Tuhan, mulailah merancangkan kejahatan untuk Israel dengan berharap bahwa jika kehidupan mereka sulit dan susah, mereka tidak akan dapat berkembang biak. Saudara sekalian, karena itulah iri hati dan membenci, memusuhi, menganiaya, menindas sesama tanpa rasa bersalah. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar bersukacita dan bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Janganlah iri ketika kita melihat orang lain lebih baik hidupnya dan diberkati oleh Tuhan. Saudara seharusnya berbahagia
ketika kita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan, agar kita terbentengi dari sikap iri dan dosa lainnya yang dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita. Saudara, hari ini marilah kita belajar bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas diri kita, keluarga, dan persekutuan kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia berkarya dalam hidup kita umatnya, dan semoga kita juga tetap setia mengiring Dia sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Saudara, selamat memasuki perayaan Minggu Advent. Kiranya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya. Tuhan memberkati kita saudaraku dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini mengawali hari kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengajari kami bahwa Tuhan setia melindungi, menjaga, dan memimpin, serta memberkati umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Meski kami harus hidup di dalam penderitaan dan kesulitan, tapi semua itu tak menghalangi Tuhan untuk tetap menyatakan kasih setiamu dan perlindunganmu yang hebat. Ajarlah kami ya Bapa di sorga untuk belajar bersyukur, selain untuk kasih setiamu yang jelas bagi kami, tapi juga marilah kami diajar oleh Tuhan untuk bersyukur, melihat keberhasilan orang lain, dan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hindarkanlah kami dari rasa curiga, rasa cemburu, dan rasa iri hati, supaya kami selalu memiliki hati yang bersih di hadapan-Mu, sambil kami mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada pagi ini, biarlah mereka mengalami pimpinan Tuhan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.